Hai. Kembali lagi di podcast Teriak. Podcast tentang keresahan anak Kristen. Kenapa sih terus-terusan gue yang buka? Oke. Tolong lu yang buka nggak? Oke. 1, 2, 3. Hai, baik lagi bareng kita berdua, gue Rope Dan gue Iren di Teriak Podcast tentang keresahan anak Kristen. Itu dia. Ya harus ada Di itu sih. episode keempat kali ini kita mau ngomongin gue udah buat judulnya. Judulnya apa? Gue Coba buat ini judulnya, pada terus gua nggak banyak bilang yang sama tahu. doi. Jadi ini adalah first reaction. Oke. Tekan ya. Ya, apa? Judulnya adalah pasport. Apakah itu paspor? Pelayanan aku semata paksaan orang tua. Bagus. Wah, keren banget ya. Seneng deh, lu seneng. Keren banget ya. Gue seneng lu suka. Keren. Kan? Pasport. Gue nggak pernah nyangka tuh. Pelayanan aku semata paksaan orang tua. Yes. Wow. Iya kan? Kalau lu mau pakai bahasa Inggris, passport. Yang S-nya 2, bisa. Apa tuh? Pelayanan aku sungguh semata. Dikasih sungguh sama dia. Ya, gitu. Oke. Bagus. Ya, gitu. Pasport. Okay. Jadi, kita mau ngomongin beberapa anak muda atau teman yang kita kenal sebaya ataupun di bawah atau di atas yang pelayanan ke gereja itu dipaksa sama orang tuanya. Pelayanannya dipaksa sama orang tuanya. Oke. Ya, pelayanannya bisa apa ya contohnya? Main piano di gereja. Main piano bisa. Song leader. Berarti bisa bermusik, bisa song leader, bisa worship leader. Banyak ya. Masuk dalam kepanitiaan. Kepanitiaan juga termasuk. Kayak seksi apa itu? Ini kamera-kamera gereja misalnya. Multimedia ya, oke. Seksi keremajaan. Oh iya, ada. Olahraga. Kalau remaja atasnya Naposo tuh apa ya? Pemuda. Mungkin ada beberapa yang nggak di HKBP namanya. Banyak sih kayaknya yang nggak di HKBP ya, kayak gitu. Gue nggak tahu ya di gereja kalian ada kayak gitu apa enggak. Kadang ada gereja yang ada mading, bro. Buset. Iya. Itu gimana maksudnya? Maksudnya kayak seksi bikin mading. Ini tuh ada apa aja? Ada nikah, ada lomba. Oh iya. Bikin mading kayak di sekolah gitu. Iya, ada kreatifnya ya. Betul. Oke. Nah itu tuh biasanya anak-anak yang ikut itu kadang dipaksa Sama orang tua. Berarti ambisi orang tua. Walaupun ada juga yang pengen ikut beneran ya. Oh, ada juga yang emang si pengen. Si mau tuh, si peng. Si tampil ada juga ya, ada kan. Tapi ya kita mau ngomongin sekarang fokus sih yang dipaksa sama orang tuanya. Dipaksa sama orang tuanya, dipaksa sama bapaknya, dipaksa sama ibunya, dipaksa sama opungnya. Oke. Mungkin karena dulu opungnya adalah salah satu yang aktif di gereja itu. Dipaksa pacarnya ada gak kalau kira-kira? Dipaksa pacarnya. Dipaksa pacarnya mungkin nggak dipaksa kali ya, cuman diajak doang. Abis itu dia mau. Oke. Abis itu jadinya bisa pacaran di gereja. Oh ya, oke. Karena kalau dipaksa pacar namanya paspop. Nggak ada O-nya bahkan. Jadi apa? Orang tua. Maksudnya nggak sesuai sama judul nggak bisa di paspor. Fokusnya subjeknya orang tua ya berarti. Orang tua. Which is sebenarnya opung dan ke atas juga orang tua. Iya, gue paham. Oke, berarti kali ini lo yang kasih. Gue harus komen apa? Oh, gue yang breakdown. Iyalah, lo yang breakdown lah. Yes. Lo punya paspor soalnya. Oke, paspor. Pelayanan aku semata paksaan orang tua. Yeah. Oke. Coba di breakdown. Coba ya, gue mau breakdown nih. Azik. Yang pertama, bayangin. Oke. Tutup mata. Oke, gue harus tutup mata. Bayangin. Ini ada anak nih ya. Ada anak. Dia bergereja. Betul. Dari dia kecil kayak SD lah. Dari dia SD di gereja. Dia dipaksa sama bapaknya. Dipaksa sama orang tuanya. Bapaknya. Bokapnya, oke. Bapaknya. Kamu harus pelayanan di gereja. Gak mau tahu. Oke. Tapi aku gak bisa ngapa-ngapain gitu. Main piano. Oke. Di gereja. Disuruh lah dia main piano. Latihan main piano. Mulai sekarang papa lesin kamu main piano. Si anak ini dilesin piano. Dilesin piano. Habis itu dia bisa. Habis itu dia gereja, dia latihan piano. Nah, pas lagi dia pelayanan nih, karena dia paksaan, dia bete. Kayak Oke. Dia nggak sepenuh hati. Dia anak SD sih wajar. Betul. Ya kan? Tapi dia sudah beranjak besar. Karena dia udah sering pelayanan. Ini berarti fast forward.
bagus dia pas masalahnya main pianonya. Oke. Jago nih orang. Jago, bagus, dia bisa ngulik segala macam. Dan karena dipaksa ini, jadi dia memang selalu latihan dan selalu ngisi. Buat kebaktian pagi, kebaktian remaja, kebaktian pemuda, bahkan ikut lomba band kalau misalnya ada lomba band dia juga ikut. Kebaktian sore dan segala macam. Dia menunjukkan bahwa dia bisa. Dan dia profesional juga. Jadi dia latihannya datang, acara gerejanya datang. Tapi dia bete. Setiap kali main bete. Mukanya bete. Oh, apa emang itu cetakannya? Iya. Itu bisa. Itu ekspresi dia main emang kayak begitu. Itu bisa. Tapi memang dia ya udah gitu. Terus kayak misalnya lagi nongkrong gitu ya, mau latihan. Kita bentar lagi latihan ya gitu. Dia tuh diem aja. Oh kita latihan. Oh yaudah. Udah selesai latihan. Bang udah selesai, makasih ya. Balik. Oh udah jadi abang-abangan sekarang. Iya, kalau dia udah gede. Oh udah gede. Karena udah ada anak yang lain kecil. Yang dipaksa sama bapaknya yang lain tuh ada lagi. Oh ada lagi. Karena emang ini turun-temurun. Turun-temurun. Gitu. Konsensi bapak-bapak pemaksa anak ada ya. Ada dipaksa mamanya juga. Ada dipaksa mamanya juga. Main, semua gitu. main. Oh iya. Jadi dia nggak. Berarti ini kalau gondang ini berarti gerejanya gereja Batak juga di percontohannya. Ya, ada. Lagi dan lagi, gue udah berpikir gereja mana gitu ya. Oke, terus. Ada, kadang ada yang gamelan. Ada yang gamelan. Oh iya ada gereja GKJ, Gereja Kristen Jawa. Exactly. Oke. Jadi dia kalau latihan ataupun dia kebaktian tuh dia nggak happy dari dalam dirinya. Karena fondasi awalnya dia memenuhi kemauan. Fondasi awalnya betul dia dipaksa sama si orang tuanya. Betul. Bukan karena dia yang mau tuh, ya kan? Bukan. Atau karena kesadaran diri dia. Bukan. Tapi memang dia bisa ya. Tapi emang dia jago, dia bisa, dia mampu. Iya karena lu latihan dari kecil tahun lama-lama lu bagus kan. Bisa karena biasa. Iya. Menurut lu kayak gitu gimana? Dalam konteks dia yang pelayanan dan dia profesional oke aja. Oke. Tapi dia tidak bersuka. Nah, itu dalam konteks dia yang tidak sepenuhnya gembira ria atau niatnya tulus untuk mempersembahkan ke penciptanya. Itu ranah itu gue nggak berani komen. Maksud gue karena dia yang tahu kan. Kalau emang dianya nggak cuman buat ya supaya memenuhi omongan orang tua gue, supaya gue selesai deh ini cepet-cepet kelar gitu kan. Iya. Dalam pandangan orang-orang gereja pasti bagus-bagus aja gak sih? Tapi lo akan berteman gak sama dia? Tergantung lagi orangnya gimana. Kalau ternyata pas diajak nongkrong dia juga iya, enggak. Lo tadi isi gereja? Iya tadi gue isi gereja. Ternyata anaknya cool banget, parah ya kan. Makanya dia, karena dari kecil dia udah disuruh, hatinya dia beku. Hatinya beku. Gue kalau ada orang nongkrong kayak tai gitu gue toyor. Kayak lu pulang aja boleh. Kan gak dia tahu, dia kan dari kecil nih. Dari kecil ditoyor sama bokap nyokapnya. Main gamelan, main gondang, main piano, iya kan? Dia akhirnya jago tapi hatinya dia beku, Kak. Iya. Jadi dia ketika diajak nongkrong dia beku. Iya, dia ngerokok. Lo tadi isi pelayanan. Kebalik rokoknya. Oh iya, sorry. Kayak Sri Mulat ya. Iya. Gimana? Kalau menurut gue gak apa-apa. Tapi, nah ini dia, tapi seharusnya kan dia dengan niat dia langsung gitu loh. Makanya itu dibilangnya adalah pelayanan itu sebetulnya panggilan ke masing-masing, ke pribadi masing-masing. Betul. Selama itu lo disuruh atau ada niat lain selain dari diri lo, ya jatuhnya terlihat seperti pelayanan. Padahal dilihat lagi, jangan-jangan lo hanya mau memenuhi ego lo doang. Ego si bapak. Ego si bapak atau ego lo pribadi, supaya dilihat, supaya terlihat jago misalnya. Ya kan, tapi kan enggak. Tapi kan dia memang ya makanya dalam kasus dalam konteks ini dia hanya memenuhi egonya si bapak dan bapaknya anak gue luar biasa. Bapaknya nggak tahu anaknya nongkrong rokoknya kebalik. Iya. Bapaknya nggak tahu di dalam hati anaknya beku cold guy. Dia cuma gitu. kayak anakku itu. Iya padahal dia cuma gitu doang. Lagi udah selesai kebaktian dia tepuk tangan. Tepuk tangan. Amang nggak boleh. Nggak boleh.
bukan. Oh. Sorry. Sorry. Saya sangat bangga sama Siapudanku. Oh, ini gereja Batak lagi ya. Gereja Batak lagi. Tapi bertanya, kalau misalnya ada orang kayak gitu, lo akan nyamperin gitu nggak, bilang kayak coy, lu jangan gitu kali muka lu gitu. Oh, maksudnya karena dia kaku. Iya. Enggak juga sih. Enggak ya? Ya lebih prefer buat selamat hari Minggu, cabut. Ya gimana, kan dia punya permasalahan sendiri sama dirinya. Ya itu kalau misalnya udah sering ketemu lama-lama, udah mulai akrab baru senyum lah. Kalau emang anaknya kayak begitu, mau gimana? Iya nggak? Kita nggak tahu. Iya sih. Tapi menurut enggak, ini gue nggak menurut lu nih ya, sebagai yang pelayanan di gereja. Iya, misalnya gue pelayanan gereja. Ya nggak, emang sekarang lu pelayanan di gereja, gue bertanya aja. Oke. Ini bukan hypothetically, bukan. Gue benar mau nanya, lu di pertama kali lu pelayanan di gereja, lu dipaksa nggak sama orang tua lu? Pertama kali? Oh, dipaksa. Iya. Gua nganggapnya gini, gua waktu kecil tuh pernah baca liturgi ya. Which is itu kita memang kerjakan toh, yang maju ke depan. Iya. Nah itu tuh kalau nggak salah, gue tuh nggak mau awalnya. Tapi bokap nyokap udah hafalin gitu ya. Udah akhirnya gue lakuin. Gitu. Itu termasuk paksaan sih. Iya, enggak, itu sebenarnya bukan paksaan. Itu sebenarnya bukan pelayanan sih coy. Karena itu dipaksa karena memang ada acaranya kan. Ada acaranya. Untuk yang nggak tahu, kita tuh dulu waktu kecil suka dikasih satu nats yang mana nanti kita harus maju ayat ke depan. Ya, nats ya bilangnya. Iya, ayat Alkitab. Penggalannya gitu, enggak penggalan ya. Satu ayat. Ada penggalan sih, ada yang A. Iya gitu. Terus kita harus maju ke depan, misalnya kayak 10 orang gitu. Iya, betul. Untuk bacain ayat yang sudah diberikan per masing-masing. Jadi gua beda, Rope beda gitu ya, teman-teman kita sebaris gitu. Dan itu biasanya sudah kita hafal. Nah kan kesian nih yang bocah kagak biasa ngapalin, lu tau kan? Iya sih. Yeremia 1. Iya. Kadang ada yang nangis. Iya, Yeremia 1 ayat 2 terus diem. Jadilah. Kadang ada bapak ibunya di sini. Iya, ada orang sini. Jadilah seperti apa yang dikehendakimu Tuhan. Apa yang kehendak. Iya. Enggak tahu, cepet. Biar cepet selesai. Kesian menurut gua baca aja lah, kesian kalau anak kecil mah. Baca aja, bener-bener baca gitu. Nggak, tapi kan itu biasanya untuk acara perayaan sekolah minggu toh. Oh di HKBP iya. Kalau di gereja lain kayaknya acara Natal yang anak-anak atau Paskah gitu. Itu enggak. Itu menurut gue itu termasuk pelayanan sih. Itu termasuk pelayanan menurut gue. Tapi iya, itu termasuk pelayanan, tapi bukan yang lu kerjakan terus-terusan kan. Ini kan tapi masuk pelayanan juga. Iya, occasional. Occasion itu. Iya. Kalau ini tuh yang terus-terusan. Yang emang lu disuruh untuk jadi ya itu tadi kayak song leader atau panitia Natal. Oh enggak, gua enggak pernah disuruh orang tua gua buat hal kayak gitu. Pernahnya gara-gara tuh kayak enggak pernah deh. Cuman mempertanyakan aja dia, kok kamu gak ikut sih gitu. Gue sih tetap dengan kebatuan dan kedinginan hati gue, enggak gitu. Tapi seiring dengan waktu akhirnya lu sekarang melayani. Akhirnya gue sekarang melayani gitu. Karena memang pernah dulu gue pelayanan, tapi itu bener-bener biar orang melihat gue. Oh wow. Iya. Keren. Ya ego remaja ya, ego pemuda ya. Apakah orang-orang bener melihat lo? Enggak. Cuman maksudnya gini, ketika gue pelayanan kayak gue nih waktu itu, gue misalnya jadi ketua, misalnya ya gue ketua olahraga dan pemusik nih. Kalau ada acara-acara yang berhubungan sama olahraga dan musik, itu kan pasti kontaknya ke gue kan. Nah di situ gue bisa membesarkan ego gue. Saat itu gue berpikirnya, saat itu gue merasanya itu pelayanan. Padahal sih ya enggak, lu cuman fit your ego aja biar dibilang keren. Iya kan. Dan itu gue rasa terjadi di banyak orang ketika mereka masih remaja dan pemuda. Mereka tuh melayani cuman biar dilihat aja. Rata-rata. Tapi dalam prakteknya
mereka ikut organisasi itu dan akhirnya melayani toh. Pada akhirnya di satu fase kehidupannya ya dia gue kayak pengen bener-bener yang melayani deh. Nah itu yang kita berharapnya sih lo semua bisa kayak gitu nantinya. Kita semua nanti bisa gitu. Betul. Karena gue to be honest adalah datang dari keluarga yang pemaksa. Oh, lo dipaksa berarti? Gue dipaksa. Gue tuh masuk ke kategori yang nomor 2. Which is yang awalnya dipaksa, tapi seiring berjalannya waktu, gue mulai mencintai hal tersebut. Oke. Gitu. Jadi memang karena keluarga gue dari Tibet? Bukan. Oke. Dari pengurus gereja. Oke, pengurus gereja. Kayak gitu, kayak opung gue, sintua, penatua dan segala macam. Ya mereka bilang untuk kamu ikut pelayanan dong di gereja gitu. Daripada kamu main sama anak sekolah. Gue nggak ngerti ya kenapa orang zaman dulu tuh kayaknya main di sekolah tuh jelek banget tuh ya. Gitu kayaknya. Gue kayak gitu. Gue kayak iya kita ada les. Lu tuh dulu pernah ada kayak ada kakak kelas lu yang udah lulus, tapi kayak ngasih bimbingan gitu nggak sih coy? Ada kan? Ada yang kayak gitu, kan? ada. Jadi tuh gue stay after school untuk bimbingan itu dan dia tuh nggak bayar. Iya, gitu. ada yang kayak gitu. Terus kayak itu selalu orang tua gue kayak berasa tuh lu gue bandel, nakal apa semua segala macam. Padahal gue bimbingan coy. Pulang jam 12 malam itu kan sebenarnya bimbingan. Enggak, jam 12 malam juga sih. Gue cuma sampai jam 3 sore doang. Nah intinya karena itu karena orang tua gue melihat kayak mendingan kamu nongkrong di gereja gitu. Pelayanan gitu. Padahal sebenarnya di gereja juga lebih bandel. Anak Kristen kan gak ada otaknya sebenernya. Astaga Tuhan. Gue gereja. Iya lo gereja. Pelayanan. Lo pelayanan. Apa nih lo main piano itu? Enggak. Oh itu lo. Bukan. Gue gak bisa main alat musik apa. Oke. Lo song leader. Terus? Song leader. Lo berarti dilesin vokal dari kecil? Enggak. Vokal gue udah bagus dari kecil. Dari kecil emang lo udah bagus. Gue lahir tuh gue ongeknya nyanyi. Oh iya nyanyi. Jadi kalau buat yang Sari misi Ue. Nah, jadi buat yang belum tahu, ini isi 2, iya. Kristen ini tuh sebetulnya dia. Bukan. Yang dikejar Ardi, Bukan. Bukan. Terus gimana? Lo akhirnya nyanyi, ya. Lo mulai enak juga nyanyi. Ya. Jangan-jangan lo bahkan akhirnya lo nyanyi juga di sekolah lo. Gitu nggak? Iya. Karena lo sering nyanyi di gereja, akhirnya ketika di sekolah tuh lo udah pede banget tuh disuruh nyanyi kan. Ibu kita Kartini tuh. Sebenarnya dari kecil juga emang gue udah pede. Pede nyanyi ya kan, tadi kan lo oe aja kan. Betul, ya kan. Nah jadi akhirnya di sekolah akhirnya di saat Rockris, itu Rockris kan? Rohani Kristen. Oh iya oke. Kalau yang Islam Rohis. Oke, Rockris dan Rohis ini ada di sekolah negeri ya? Iya. Oke. Karena sekolah swasta yang swastanya Kristen, ya udah. Dia nggak ada. Adanya Rohis dong, rohani Islam atau Rohbud, atau rohani Hindu. Iya dong. Rohkris, iya di mana di Tarki? Itu apa yang ada di situ mayoritasnya kalau lo itu maksud gue? Enggak dong. Tarki itu Katolik ya? Oke. Ya anyway kalau ada acara keagamaan sekolah, akhirnya jadinya gue nyanyi. Oke. Gitu. Nah karena entry point-nya kayak lo nih. Karena udah song leader, ya udah akhirnya udah kenal temen-temennya gitu kan. Akhirnya ya tiap kali ada acara kepemudaan, terus habis itu jadi Natal, ada drama Paskah dan lain-lain segala macam, akhirnya gue ikut gitu. Ikut kepengurusan Posubulung Pemuda. Oke. Gitu. Jadi seksi bendahara, jadi seksi acara, tahun depannya jadi seksi apa beda-beda. Tapi pernah nggak di fase itu lo emang fit your ego, emang di fase itu lo di masa pertumbuhan kan, masa-masa remaja gitu lo kayak, kayaknya song leader di acara ini gue aja deh gitu, kayak buat dilihat. Pernah nggak lo kayak gitu? Mungkin bukan karena dilihatnya ya, cuman gue kayak merasa cakep pas kayak gitu. Enggak sih, gue tahu itu. Jadi gue nggak perlu. Cuman gue tuh kadang kayak kadang tuh gue mau karena gue belum pernah di Natal gitu. Oh, oke. Ya karena lo belum pernah ngisi song leader di Natal. Iya gitu. Tuh kadang gue nanya, gue dong Natal gitu. Oh, oke. Which is itu juga dilakukan sama teman-teman gue yang lain gitu. Kadang dia kayak, gue udah sering nih Natal, gantian dong gue Paskah gitu. Oh. Gitu sih. Gue nggak tahu if it fits your definition of fulfilling ego apa enggak?
Gak tahu. Lu doang yang tahu itu, lu dan diri lu. Pernah gak gitu? Oke. Nah jadi gue adalah anak yang awalnya dipaksa. Dipaksa terus lama-lama lo enjoy. Gue lama-lama gue lama-lama enjoy dan gue mencintai pelayanan tersebut. Mencintai, oke. Gitu. Bagus kan? Sekarang gue mau nanya, kalau misalnya lu udah berkeluarga. Gue udah keluarga. Lu udah punya anak. Lu punya anak, lu akan memaksa anak lu. Anak gue udah 10 sih kayaknya. Oke. Kayak gak kenal KB ya. Miskin nih biasanya nih sebagai ini. Nganggur soalnya gak ada kerjaan. Anyway, kayak fine di anak lo yang 10 ini. Lu mau maksa dia pelayanan gak? Mau. Iya, gue paksa liturgi kayak gue waktu itu. Oke. Liturgi aja abis itu ya udah. Gak gue paksa lagi. Oke. Iya, gue paksa liturgi. Lu akan paksa. Liturgi. Dengan harapan lama-lama dia akan mencintai. Iya. Pelayanan itu. Iya. Oke. Beneran ya? Awas ya gue lihat ntar. Gue paksa liturgi. Gue lihat anak lu liturgi, gue lihat anak lu song leader segala macam, tapi lu nya sendiri gak gereja, awas lu ya. Lu ya anjing juga nih. Tapi salam gue kan. Bapaknya gak pernah gereja nih. Anaknya dipaksa. Anaknya siapa? Anak lu misalnya Inang Raja Guguk selamat hari Minggu, bapak kau mana? Gak gereja Inang. Kurang ajar lu coy. Gak ya. Oke, kalau gitu gimana? Lu oke gak dengan orang tua yang jarang gereja tapi dia paksa anaknya buat pelayanan? Gimana? Menurut gue gimana? Menurut lu gimana? Menurut gue terhadap orang tuanya. Menurut lu terhadap orang tuanya? Dia gak bisa ke gereja karena dia lagi sakit. Bukan, dia emang gak mau gereja, dia mau mager gereja. Tapi dia gereja online. Cuman for the sake of nama baik. Dia suruh anaknya buat gereja. Keluarga sinaga nih masih kelihatan. Biar keluarga sinaga kelihatan nih. Tapi anaknya aja. Anaknya nih. Bapaknya tidur. Bokapnya tidur di rumah. Menurut lo gimana? Amang kurang ajar deh. Amang gak boleh kayak gini. Gimana? Menurut lo gimana? Gua kurang harusnya, yang mana gue juga sering lihat ya, biasanya yang memaksakan anaknya untuk quote tampil di gereja dan pelayanan itu biasanya karena dianya juga aktif dan tampil biasanya. Karena abis itu objektifnya dia menyuruh anaknya ada di gereja, kalau dia nggak ada tuh apa gitu? Ya biar namanya dia tahu. Gitu. Enggak sih. Enggak ya, kurang ya. Kurang banget. Kalau gue balik, kalau ternyata anaknya di rumah aja, anaknya paksa orang tuanya buat pelayanan gereja. Papa, mama, gimana nih menurut lo? Anaknya nggak bergereja, tapi dia maksa orang tuanya buat pelayanan. Lucu ya. Gimana? Tapi ya nggak apa-apa. Tapi anaknya nggak pernah gereja. Nggak apa-apa juga. Mungkin dengan dia melihat orang tuanya akhirnya pelayanan, akhirnya dia kayak pelayanan deh gue. Mereka suka cita dan segala macam, gue akhirnya. Karena kan anak katanya mengcopy paste orang tua kan. Kalau emang lunya suka bilang I love you, suka touch, pasti kayak gitu. Juga gitu. Ya gitu sih. Kalau dipaksa sama orang tuanya nih buat pelayanan. Gimana kalau menurut lu ada anak nih dipaksa pelayanan sama orang tuanya? Tapi bukan orang tua dia, orang tua temennya. Nah, itu gimana? Menurut gue. Oh gitu tante. Emang kenapa nggak anak tante aja? Iya. Kenapa harus maksa saya tante? Saya cuma temennya Budi tante. Ya nggak apa-apa buat temenin Budi biar Budi mau. Ayo gimana? Mai bilang biar Budi mau pelayanan yuk. Bagus. Gimana? Jadi emang biar ada maksa anak. Tapi ada tools. Ada tools Jadi biar terus Mai bahkan ngomong juga ke emaknya si emaknya si Andi. Temenin dong biar si Budi ada temennya tuh. Biar bareng. Itu nggak apa-apa ya kalau menurut lo kayak itu? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa banget. Gimana? Tapi pelayanannya di gereja. Pelayanan, itu aku baru mau nanya. Gimana kalau ada orang tua maksa anaknya pelayanan, tapi pelayanannya di tempat ibadah yang berbeda. Beda server, coy. Beda server. Jadi anaknya beda server. Anaknya gereja nih, Mai marah-marah. Kamu pelayanan dong. Di mana? Nggak, habis itu dia pelayanan. Tapi bete. Gimana? Dong, nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya. Ya udah. Intinya gitu. Lu jadi Gua adalah anak yang
awalnya pemaksaan, abis itu lama-lama mencintai. Karena memang kehidupan percintaan gue juga gitu. Awalnya mereka maksa, abis itu akhirnya jadi cinta. Udah ya tutup ya. Oke, itu tadi episode ke-4 kita. 820 paspor. 820 lu ngarang. Pelayanan aku semata paksaan orang tua. Ya kan? Oke. Untuk kalian-kalian yang juga dipaksa sama orang tuanya, boleh komen. Untuk kalian-kalian yang nggak dipaksa sama orang tuanya mungkin bisa like. Bisa bilang sama papanya atau mamanya, paksa aku dong. Atau kalau emang pengen dipaksa dianya buat play. Kalau intinya berarti intinya lo setuju nggak dengan pelayanan yang dipaksa ini? Sama orang tua. Setuju, karena menurut gua memang harus dimulai dari membiasakan diri. Anak kecil tuh emang harus dipaksa. Mungkin sebenarnya kata paksa tuh agak harsh ya, tapi mungkin diajak, dihimbau, di apalagi ya bro ya? Dibimbing. Iya. Kadang tuh soalnya gini, pernah orang tua gue kayak gini, tuh lihat tuh kakak sepupu kamu. Kok jadi perlombaan ya? Enggak perlombaan, cuman kayak temennya jadinya banyak. Mungkin kamu bisa kayak gitu, ngerti gak lo apa sih itu bro namanya? Dipancing, diberi iming-iming. Ya kan, kalau misalnya kamu latihan di gereja, mama kasih PS4 gitu misalnya. Wah, itu gacor gitu. Sih. Tapi udah dapat PS4 dia malah jadi main PS4, nggak mau pelayanan lagi. Dia bisa pelayanan, tapi habis itu dia bisa main, jadi dibagi waktunya gitu loh. Jadi menurut gua, kadang pemaksaan orang tua itu can lead to something good, yang mana akhirnya anaknya mencintai, karena biasa kan. Akhirnya dia mencintai pelayanan tersebut. Lu tim gak setuju? Kalau gua yang penting anaknya gereja aja sih. Pelayanan atau nggak pelayanan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi gue tetap akan menggunakan itu. Maksudnya paksaan gue bukan buat dia melayani, nggak. Tapi maksudnya buat temenan aja, bergaul. Iya. Kalau nanti tiba-tiba habis dari bergaul dia pengen pelayanan, itu lebih bagus. Itu fantastis. Gitu kalau gue sih. Oke, baiklah kalau gitu. Jangan lupa komen kalau ada yang suka, nggak suka. Kalau nggak suka juga. Kalau nggak suka nggak usah komen kali ya. Kita akan terus begini ya, karena episode berikutnya lo harus nontonin dan harus terus pantengin kita terus, karena episode abis ini tuh bener-bener. Oke, kita mau closing dong. Oke, closing ya. Jangan lupa terus tontonin kita. Gue Rope. Gue Iren. Kita ketemu di episode berikutnya di podcast Teriak. Podcast tentang keresahan anak Kristen. Bye-bye.